Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Triyono. Saya adalah seorang mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 pada Universitas Bina Bangsa Get Sempena Banda Aceh dengan NIM 21109100 dan nomor peserta 201501410406. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Adapun materi yang akan saya ajarkan yaitu asking and giving information about names and numbers of animals around us. Ini adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi dan video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Before we start learning today, please salah seorang membantu saya memimpin berdoa hari ini. Silakan, siapa yang bisa membantu saya? Rama ya, Rama silakan Rama. Friend start. Finish. Thank you Rama, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk, who is absent today? Ada siapa yang tidak masuk? Justin sama Revando. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Public building, ya kan? Public building, public place, public building. Terus kemudian tentang benda-benda di ruang kelas, ruang tamu, di rumah dan lain sebagainya kan gitu. Nah, sekarang hari ini temanya tetap sama, this is my world. Jadi kita akan asking and giving information about names and number of animals around us. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana meminta informasi sama memberi informasi terkait dengan animals. Animals tahu animals? Tahu apa? Hewan atau binatang around us, sekitar kita. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana memberi informasi dan meminta informasi terkait dengan hewan di sekitar kita. Nah, sekarang kalian lihat gambarnya nih. Dilihat ya. Ini gambar tentang apa? What do you think about this picture? What do you think about the picture? Jadi apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Apa? Animal. Oke, lebih spesifik lagi. Pets. Ya, pets. Pets tahu pets? Tahu. Pets apa? Hewan peliharaan. Jadi tidak ada seluruh hewan. Kalau semua hewan itu adalah pets, adalah animals, tapi ada nanti spesifikasinya. Pets. Do you have pet at your home? Apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Tidak. Ada yang punya, ada yang tidak. Yang punya apa kira-kira? What pet do you have? Apa? Cat and dog. Dog. Oh no. Cat. Chicken. Do you have chicken? Yes. Do you have cow? No. Sheep? Sheep? No. Oke. Jadi ada beberapa nanti pet. Terus berapa banyak? How many pets do you have? Dera, pakai Dera sama Deris kemarin apa? Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chicken. 6 chickens or 6 sheep or 6 cow? Kalau 6 cow berarti you are rich. Kamu adalah kaya karena punya 6 sapi. Sapimu banyak berarti kan gitu. Ya. Nih, terus dari sini. Nah, ini. Jadi kita akan belajar hari ini kita akan belajar learning objectives atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama in the course menentukan nama dan jumlah binatang yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Nanti kalian akan bisa menentukan nama dan jumlah binatang di sekitar kalian.
jumlahnya berapa, namanya binatangnya apa. Jadi nanti kalian diharapkan di akhir pembelajaran nanti kalian bisa menentukan nama dan jumlah. Tes 2, menemukan informasi tertentu dari ungkapan yang berisi tentang nama dan jumlah binatang yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Nah, nanti juga kalian akan menemukan sebuah informasi. Diharapkan menemukan sebuah informasi terkait dengan nama dan jumlah binatang. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang binatang semua. Yang ketiga, melengkapi ungkapan meminta dan memberi informasi terkait nama dan jumlah binatang yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Jadi nanti kalian bisa melengkapi, ada dialog, ya kan? Ada dialog tentang nama dan jumlah binatang, nanti kalian bisa melengkapi seperti biasa membuat dialog. Terus yang keempat, membuat dialog. Nah, ini yang agak nanti agak susah menurut saya. Nanti kalian harus membuat sebuah dialog terkait dengan gambar. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Kita lanjut saja dulu. Yang pertama ini, rules of the learning. Jadi ini adalah aturan belajar kita hari ini. Yang first, names animal around us. Nanti kalian menulis nama-nama binatang yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, second, mention the names and number of animals. Sebutkan nama-nama apa? Nama-nama animals ya, nama-nama hewan yang ada di sekitar kalian. Yang ketiga, making a dialogue with your group. Jadi nanti kalian akan dibentuk sebuah grup, kemudian membuat sebuah dialog. Yang keempat, nanti present in front of the class. Jadi dialog itu silakan dipresentasikan di depan kelas, perwakilan. Karena kan tidak semua nanti mempresentasikan, atau paling kelompok 1, 2 atau 3, 4. Nanti terserah yang mau maju siapa. Itu ya. Ini adalah aturannya. Kita buat grupnya dulu aja. Jadi kita sudah ada 4 baris di sini, 4 baris, 1, 2, 3, 4. Kita buat ini 4 grup gitu aja ya. Jadi lebih luas lagi. Ini adalah grup 1, grup 2, grup 3 sama grup 4. Sudah selesai. Sudah luas lagi seperti itu. Jadi sudah terbentuk grupnya. Sekarang kalian tinggal simak pembelajaran kita mulai hari ini. Simak video berikut ini. Ya, ini lagu kesukaanmu. Sembari dilihat, sembari dicatat hewan-hewan apa yang muncul di sini. Jadi diulangnya pada tidak perlu ya, saya. Jadi tadi sudah dituliskan beberapa hewan-hewan yang nampak di situ. Nah, sekarang bentar. Ini dulu, jangan chicken dulu. Nah, ini. What do you think about the song? Apa yang kalian pikirkan atau mungkin kalian punya angen-angen tentang lagu tadi? Kira-kira apa lagu tadi? Ya, maksudnya gini. Yang kalian pikirkan kalau tahu lagu tadi jelas fun, menyenangkan kan lagunya, kan untuk lagu anak-anak jelas fun. Terus kemudian apa lagi? Apa? Selain menyenangkan, belajar atau studying ya, belajar atau study tentang hewan. Jadi kita belajar tentang tadi. Terus berapa
How many cows are there? Berapa cows apa cows? Sapi. Sapi. Berapa banyak sapi di sana tadi? Two apa three? Ayo. Berapa? Two apa three? Kita buktikan aja lah. Ya. Ayam, chicken, chick atau chicken. Kalau masih kecil, kalau anak ayam itu chick, kalau udah besar itu chicken. Chick. Ya. Ada 3 chicks. Terus ini. Ya. Berarti ada. Ya, berarti how many cows are there? There are 2 cows. There are 2 cows. Ya, kemarin kita belajar tentang there kan? Ada there are 2 cows. Terus kemudian mention the animals from the song. Jadi sebutkan hewan-hewan yang ada di lagu tadi. Apa saja? Ada sheep, terus pig, terus apa lagi? Sheep, cow, chick atau chicken, terus kemudian cow, terus ayam kalkun itu turkey. Ya, ayam kalkun yang ya itu turkey. Tulisannya Turki. Tahu Turki bahasa negara Turki itu kalau bahasa Inggris kan Turki itu. Terus, nah jadi tadi kan sudah ada informasi bahwasanya tadi di mana tempatnya? Where is the place? Di farm atau di peternakan. Berarti kalau di peternakan di farm itu adalah hewannya apa? Hewan apa? Maksudnya jenis hewan apa? Hewan liar apa? Hewan buas atau hewan ternak atau hewan peliharaan? Hewan ternak. Nah, dari situ definisinya di sini itu akan saya jelaskan ada 2 tentang hewan. Yang pertama adalah domestic animal. Domestic animals. Jadi domestic animals is the animal that are not wild. Jadi bukan hewan buas, bukan hewan liar. Bukan buas ya, hewan liar. Kita keep as pets dan dijaga sebagai peliharaan. Jadi domestic animal itu hewan yang tidak liar dan dijaga sebagai peliharaan. Contohnya cat, dog, bird, etc. etc itu etc. atau dan lain-lain. Terus kemudian as work animals sebagai hewan pekerja. As work animals sebagai hewan pekerja ada horse, kuda, camels, donkeys. Tahu donkeys? Donkeys tahu donkeys? Keledai sama oxen. Terus or to produce food. Jadi atau produce itu menghasilkan, food itu makanan. Jadi dia menghasilkan makanan untuk kita, bukan untuk dirinya, bukan untuk hewannya, tapi untuk kita. Contohnya cows itu kan ada daging, terus chicken ada telur sama dagingnya juga, terus sheep itu ada daging yang bukan dan etc itu etc atau dan lain. People raise and keep domestic animal in the house. Jadi manusia itu menjaga domestic animal lokal in the house sebagai peliharaan atau in the farm sebagai peternakan. Livestock are domestic animal that are kept by people for food. Jadi hasil pangan yang dihasilkan oleh domestic animal ini dijaga atau dikhususkan untuk manusia sebagai makanan. Contohnya apa? Egg itu telur, meat itu daging, terus sama milk itu susu. Terus leather or wool, ini contoh domestic animals. Kalian sebutkan saja wes. Kita mulai dari yang atas ini. Turkey, hen, rooster. Bedanya hen sama rooster itu apa? Jadi kalau chicken kita ini. Kalau chicken
itu adalah ayam secara keseluruhan, secara luas ya. Pokoknya dia ayam yang kita sebut chicken. Tapi kalau dia betina yang menghasilkan telur, kita nyebutnya hen. Hen, hen. Kalau dia jago yang bisa peluru-peluru itu menyebutnya rooster. Rooster karena double O itu dibaca U, jadi rooster. Tuh, bedanya di situ. Terus goose. Goose itu angsa bukan bebek. Tapi kemudian ada cow, cat, rabbit, chick. Nah, chick ini kan tadi sama ox. Ox ini sejenis banteng. Ya, jenis sapi tapi yang adanya di Amerika. Terus duckling itu anak. Ya, anak titik. Terus sama duck. Terus goat, sheep, lamb. Nah, kemudian ada horse. Kemudian ada kid, foal. Kid ini kalau nggak salah kan, masa kancil, bukan ya? Kurang tahu. Terus ada cow. Cow itu sapi. Sapi yang daging. Yang itu cow itu sapi yang susu. Nah, ini adalah domestic animal yang biasanya kita temui di sekitar kita. Mestinya kamu pernah ketemu semuanya, hanya beberapa yang memang tidak ada di Indonesia ini karena gambarnya saya dapat dari internet juga. Terus kemudian wild animal. Jadi wild animals are the animals that have not been domesticated or tamed. They are usually living in natural environment. Jadi mereka itu biasanya hidup di alam terbuka, alam bebas, natural environment, such as Sumatran tigers in the forest of Sumatra. Contohnya, as itu seperti Sumatran tiger atau apa? Tigers atau harimau Sumatera yang ada di hutan Sumatera, the forest of Sumatra. Itu adalah hutan Sumatera. Orangutan in the forest of Kalimantan, or elephant, giraffes, and lions in the forest of Africa. Jadi ada tigers, ada di sini apa? Orangutan, ada elephants, giraffe, and lions. Nah, ini contoh wild animalnya. Ini contohnya ada kanguru, monkey, snake, zebra, lion, panda, hippo, bull, elephant, tiger, giraffe, antelope, eagle, ostrich, vulture, gorilla. Ostrich sama vulture bedanya apa? Kalau ostrich itu burung unta, kalau vulture itu apa? Kurang tahu saya. Hampir sama ya, nah itu yang ada di sana. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran hari ini, kita simak video berikut ini. Ya, jadi for more understanding you can watch this video. Jadi untuk lebih jelasnya silakan tonton video ini. Oke. Sama ini, jadi diperhatikan hampir sama penjelasan yang sudah saya jelaskan. Cuma kalian bisa nanti sambil menirukan pronunciation-nya. Jadi kita akan belajar menyatakan kalimat tulis. Hewan apakah ini? Goat, kambing. What animal is this? Dog, anjing. What animal is this? Rooster, ayam jantan. What animal is this? Hen, ayam betina. What animal is this? Duck, bebek. What animal is this? Grasshopper, lalat. What animal is this? Dragonfly. What animal is this? Turkey. Falcon. What animal is this? Mosquito. Nyamuk. What animal is this? Cow.
Ini setelah saya. Ulangi. Nih, Goat. tirukan. Goat. Dog. Dog. Rooster. Rooster. Hen. Hen. Pig. Dog. Grasshopper. Dragonfly. Dragonfly. Caterpillar. Sheep. Turkey. Horse. Rabbit. Spider. Butterfly. Ladybug. Bee. Mosquito. Cow. Snail. Good job, everyone. You are so good. Now, Lanjut ke singular and plural for animal. Jadi kita akan menghitung benda ketika bukan benda sih, animals. Kemarin kan singular and plural for things kan, gitu kan, books gitu kan. Nah sekarang singular and plural for animals. Ada aturannya juga. We have the rules of the singular and plural for animals. On the first, add s or as after the singular names of animals. Jadi setelah nama hewannya, kalian bisa add itu menambahkan s atau es setelah nama benda. Ya. Contohnya ini, kanguru jadi kanguruus kan gitu. Bee jadi bees, lions jadi lions. Bird jadi birds pakai s. Mosquito jadi mosquitoes. Buffalo jadi buffaloes. Orangutans jadi orangutans. Cats jadi cats. Pigeons jadi pigeons. Ducks tambah s jadi ducks. Kemudian ada rabbits jadi rabbits. Elephants. Sharks, foxes. Turtle jadi turtles. Giraffes jadi giraffes. Walruses. Hamsters. Zebra and zebras. Tuh, itu contohnya. Jadi caranya tinggal nambahin s dan es. Sama aturannya dengan things. Terus yang kedua, nah, ada yang things that falls in the middle of the singular names of animal. Jadi merubah middle itu tengah. Jadi merubah tengah dari nama hewannya. Contohnya mouse itu jadi mice. Tikus kalau satu sebutannya mouse, tapi kalau banyak tikus itu sebutannya mice. Mice bukan mouse tapi mice. Jadi dia berubah nama, berganti nama. Terus add an after the singular name of animal. Contohnya satu aja, oxen. Kalau ox itu satu, kalau oxen itu lebih dari satu. Terus merubah f menjadi ves. Jadi change the final f from the singular name of animal to ves. Wolf, tahu wolf? Serigala, jadinya wolf. Ya, wolves. Yang keempat, y menjadi i atau es. Fly jadi flies. Fly itu apa? Bukan terbang. Kalau hewan apa? Tidak tahu kamu. Kalau hewan itu fly itu lalat. Lalat itu nama bahasa Inggrisnya itu in English mentionnya fly. Sama seperti tadi dragonfly, namanya kan keren, dragonfly. Padahal artinya apa? Capung, injeng.
Iya. Tapi nama bahasa Inggrisnya kemarin dragonfly, naga terbang. Kalau kita nggak tahu kan, woi dragonfly apa? Naga terbang kan, dragonfly kan naga terbang. Tapi artinya kan capung. Some animals have the same singular and plural form. Jadi ada beberapa hewan yang dia ketika singular sebutannya sama dengan plural. Contohnya bison, deer ya. Jadi loh, kalau kalian biasanya nyebutnya deer, kalau mengawali suratnya deer, D-E-A-R. Kalau ini D-E-E-R, itu deer itu artinya rusa. Kalau deer kan salam, bukan deer. Fish, sheep. Nah, kalau sudah tahu singular dan pluralnya, kita masuk ke there is sama there are. Kemarin kan sudah tahu, sudah diajarikan kalau there is itu untuk apa? Is untuk satu. Kalau there is itu untuk benda yang singular atau satu. Kalau there are itu untuk benda yang plural atau lebih dari satu. There is plus singular noun. Example, there is a crocodile. Jadi there is digunakan untuk mengungkapkan keberadaan benda yang jumlahnya cuma satu atau singular. Jadi jangan pakai there is apa buffaloes, ada s-nya jangan. Tapi there is buffalo. There is a crocodile. Crocodile apa? Buaya. Terus yang kedua dera first plural noun. Jadi dera itu digunakan untuk kata plural atau lebih dari satu. Contohnya there are 2 crocodiles. Nah ini artikel on and the. Kemarin juga sudah disampaikan kan untuk benda. Sekarang untuk yang animals. Itu artinya adalah sebuah seekor. Kalau animal kan ekor kan semuanya. Kalau benda artinya adalah sebuah. Sama sebenarnya sama an itu sama. Itu artinya adalah seekor. Kalau untuk apa? Untuk sebuah untuk hewan. Jadi dipakai ketika huruf depan dari sebuah animals atau hewan itu adalah kata konsonan. Pakainya Jadi contohnya ini mouse, crocodile, apa ini? Snake gitu, unicorn salah. Snake. Jadi yang kata huruf depannya itu adalah konsonan, dia menggunakan Tapi kalau kata depannya adalah vokal a i u e o, dia menggunakan on. Contohnya on architect, on elephant. Jadi on. Kalau huruf depannya a i u e o. Jadi misalnya elephant kan huruf depannya e, dia menggunakan on. Kalau giraffe huruf depannya adalah b, dia menggunakan o. Itu ya bedanya seperti itu. Bedanya hanya di huruf depannya saja. Terus kemudian the expression of asking and giving information about name and number animal. Jadi ini, kalau kalian bertanya tentang informasi, itu biasanya what is animal in the song, picture, dialog. Jawabannya adalah there is a rabbit. Ingat-ingat, kalau ada berarti dia pakai is. There is a rabbit karena menunjukkan singular. Gitu ya. Terus, what are animals in the song atau picture? Is there, are there, how many? Nah itu. Kalau how many artinya apa? Berapa banyak? Itu how many. For example ini, what animal mentioned in the song? Jadi hewan apa yang disebutkan di dalam lagu tadi, lagu di awal tadi, misalnya. Ini hanya untuk kita cari informasi saja. Terus kemudian there are ducks, cow, pigs, chicken, and sheep. Karena ada beberapa hewan, makanya dia menggunakan there are. Kalau hanya satu, dia menggunakan there is. How many cows in the song? There are 2 cows. Pakai there are karena dia lebih dari satu. Kalau hanya satu, dia pakai there is. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan bisa bergabung dengan grupnya, ya kursinya dikumpulkan itu saling berhadapan ya.
Nah, kalian berhadapan-hadapan, ini ada gambar kerjanya. Ya, together with your group, please do the task. Jadi itu silakan dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Di activity 1, observe the following picture and mention the animal that you know with your group. The first letter are provided. Jadi katanya huruf depannya sudah ada di situ, tinggal kalian menambahi huruf-huruf berikutnya. Nama-nama hewan yang ada di gambarnya. Gambarnya jelas kalau ini kalau tidak jelas. Silakan dikerjakan yang pertama dulu. Ini gambarnya. Terus yang kedua, nanti kalian menghitung sesuai dengan daerah dari situ. Ya, sudah silakan dikerjakan. Make a dialogue with your friend about asking and giving information of name and number of animal. Jadi bisa kalian membuat dialog. Nanti sudah dengarkan dulu. Membuat dialog nanti dipresentasikan di depan kelas. Students do a conversation in front of the class. They have made it based on the picture. Jadi itu sudah ada gambarnya atau kalian sudah membuat dialognya. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok bisa maju ke depan kelas. Kelompok 1, ya, silakan kamu bisa maju. 2 toh. Do you have a pet? Of course I have. What the kind of pet do you have? I have a parrot. I love parrot. Wow, parrot. I like that pet so much. Oke, terima kasih. Jadi silakan duduk. Nah, itu tadi tentang apa? Carrot ya, tentang apa carrot itu? Carrot itu wortel ya. Dia tentang rabbit berarti. Dia punya hewan yang namanya rabbit di rumah, petnya rabbit. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju. Nah, sekarang berikutnya silakan perwakilan sini ya. The two James. The name is Tuko. Come for the blue dog family. I adopted him when he was a baby. Now he is 5 months. How many dogs do you have, James? I have 4 dogs and my house and 3 dogs at my uncle's house. Oke, terima kasih. Jadi dia punya apa? Punya peliharaan juga. Namanya siapa tadi namanya? James. Ya, Jaiko namanya, gitu ya. Nah, tepuk tangan untuk teman kalian di sini. Oke, karena ya sudah perwakilannya sudah selesai, silakan LKPD-nya dikumpulkan di depan kelas. Perwakilan saja ya, itu yang putih itu dikumpulkan di depan kelas, silakan. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan untuk pelajaran hari ini? Apa? Tadi dari diskusi tadi. Diskusi tadi adalah menyebutkan nama hewan dan
jumlahnya. Terus kemudian melengkapi di dialog. Kemudian apa? Membuat dialog. Kalian tadi membuat dialog toh. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita tahu ada dua jenis binatang. Ya, ada domestic animal sama wild animals. Kalau domestic animal tadi apa? Hewan peliharaan, hewan ternak dan lain sebagainya. Kalau wild animals, hewan yang hidup di alam bebas atau alam liar. Kemudian ada nderis sama ndera. Kalau nderis itu digunakan untuk singular. Kalau ndera itu digunakan untuk plural. Terus kemudian ada apa? Singular dan plural untuk hewan, untuk for animals. Jadi ada penambahan s sama es tadi. Terus kemudian yang terakhir ada o, on sama the. Penggunaan on, o sama the. Tuh, itu pelajaran yang bisa kita simpulkan hari ini. Ada pertanyaan atau mungkin saran? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan bisa dimasukkan bukunya. Kemudian jangan lupa nanti tetap belajar. Untuk minggu depan akan ada ujian PAS. Tetap belajar karena minggu depan kalian sudah ujian akhir semester atau PAS. Thank you for today. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta I hope you, one of you, salah satu dari kalian bisa memimpin berdoa. Silakan. Ya, dipimpin berdoanya. Finish. Oke, thank you. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Thanks for today and I hope you can learning more than today because the next week you can examination atau evaluation ya. Jadi untuk minggu depan kalian akan ada PAS. Terima kasih, saya akhiri sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.